Akhirnya dapat juga gurita yang dari tadi sembunyi dan mengeluarkan tinta berkali-kali. Keindahan Kepulauan Selayar memang tidak diragukan lagi. Dan kali ini saya akan mengeksplor keindahan bawah laut di Pantai Pinang secara langsung. Hammocking-nya itu yang bikin berbeda adalah bawahnya langsung laut. Dan ini tebingnya tingginya sekitar 20 meter. Sebagai negara maritim, negeri ini tidak hanya kaya dengan panorama laut saja. Terikat dengan alam, warga yang tinggal di pesisir juga memiliki kearifan lokal yang selalu menarik untuk ditelisik. Seperti masyarakat Dusun Kasuso Bulukumba, Sulawesi Selatan. Di Pantai Kasuso, Desa Darubia, hari ini saya akan mencari salah satu biota laut yang pintar berkamuflase, yaitu gurita. Mencari gurita membutuhkan ketelatenan dan kesabaran. Biasanya lubang-lubang gurita itu ada di dekat-dekatnya batu karang seperti ini karena dia bisa berkamuflase secara optimal, ngikutin warna-warna di sini supaya tidak ditarget oleh para predator. Ini ada tinta yang keluar, berarti tandanya di dalam lubang ini ada guritanya. Coba kita congkel lebih dalam lagi. Wah, ada nih, wow. Wah. Tinta gurita yang berwarna gelap merupakan tameng saat mendapat ancaman dari pemangsa. Karena saya kesulitan untuk menangkap guritanya, jadi saya meminta bantuan ke Bu Hajah nih, supaya bisa dapat. Lubangnya cukup dalam, sehingga sulit untuk ditangkap. Namun para pemburu ini tidak kalah akal. Dia membuat lubang baru yang masih terhubung dengan tempat gurita bersembunyi. Akhirnya dapat juga gurita yang dari tadi sembunyi dan mengeluarkan tinta berkali-kali. Jadi gurita ini mengeluarkan tinta untuk bertahan diri dan mengelabuhi musuh. Nah, hari ini kita yang jadi musuhnya gurita ini. Tapi akhirnya berhasil dapat juga. Hewan ini akan menempelkan tentakelnya sebagai cara lain untuk bertahan hidup. Ada, Bu. Ada lubangnya lagi. Wah! Ya, langsung ngelilit dia. Wih. Ibu nggak geli, Bu? Biasa. Wah, yang ini besar banget sih. Wow. Ini tarikan tentakelnya bener-bener kuat. Wah. Itu salah satu cara dia untuk bertahan hidup selain mengeluarkan tinta, yaitu melilit musuhnya. Ini. Wih, besar banget yang ini ya, Bu? Iya, besar dari tadi ini. Lengket banget. Cek. Wah, tuh kan? Tuh. Ada tinta keluar. Wah. Tinta gurita tidak beracun bagi manusia, tapi cukup efektif untuk mengganggu indera penglihatan musuhnya. Bu, dapat lagi, Bu. Wah, kita udah dapat 3 ya, Bu. Iya. Ini kita udah dapat guritanya, udah cukup, dan sepertinya kalau diolah langsung bakalan enak banget, apalagi dia masih fresh. Untuk mengolah gurita ini nggak perlu macem-macem, tanpa bumbu, langsung aja kita panggang. Kali ini saya akan memanggang gurita dengan cara tradisional, yaitu para-para. Para-para merujuk pada alat panggang yang digunakan untuk memanggang makanan di atas api. Memasak dengan cara memanggang perlu waktu yang tidak sebentar, agar matang merata hingga ke dalam.
Guritanya udah mateng nih, sekarang langsung aja mau saya cobain. Biasanya dari ujungnya ini yang paling enak. Memang ya kalau gurita itu tanpa bumbu, cukup dipanggang doang. Ini rasanya udah keluar banget. Sangat-sangat gurih dan teksturnya itu kenyal. Gurita panggang ini menjadi hidangan yang pas untuk memulihkan energi saya setelah seharian bertualang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai daerah kepulauan, wilayah Selayar dianugerahi sumber daya laut yang melimpah, termasuk pemandangan bawah airnya. Keindahan Kepulauan Selayar memang tidak diragukan lagi. Dan kali ini saya akan mengeksplor keindahan bawah laut di Pantai Pinang secara langsung. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Begitu turun, saya langsung disuguhi pemandangan wall reef atau yang dikenal dengan dinding terumbu karang. Kemiringan dinding karang ini mencapai 90 derajat. Ekosistem di sini masih cukup bagus dengan terumbu karang yang baik. Berbagai macam ikan bebas berenang dengan latar pancaran sinar matahari yang menembus air. Salah satu yang menarik perhatian saya adalah lionfish, ikan predator dengan penampilan mencolok menyerupai singa. Warna dan polanya yang bergaris membuat ikan ini pandai berkamuflase. Selain lionfish, biota lain yang menarik perhatian saya adalah moray eel. Padahal siang hari seperti ini, biasanya moray eel lebih sering bersembunyi di dalam karang. Kehadiran seekor penyu menjadi penyempurna petualangan saya di perairan Selayar. Bagi sebagian orang, penyu dianggap sebagai makhluk pembawa keberuntungan. Semoga saja anggapan itu benar, sehingga kehadiran hewan bercangkang ini membawa keberuntungan lain bagi saya saat berada di bawah laut Kepulauan Selayar. Lepas dari penyu, saya menemukan salah satu kerang raksasa yang dilindungi. Panjangnya hampir sedepa. Kima raksasa ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut. Perannya menyaring air dan memberikan tempat hidup bagi alga. Jadi spot diving kita namanya canyon ya Pak? Canyon. Dan kita di kedalaman 16 meter tadi melihat banyak sekali schooling fish. Kemudian ada penyu juga dan ada kima yang sangat besar. Itu kima terbesar yang pernah saya lihat selama ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari Kepulauan Selayar, saya melanjutkan petualangan ke Bulukumba yang terletak di ujung bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan. Menikmati pemandangan alam di Desa Lembana dengan cara yang berbeda, hari ini saya mau hammocking di tebing Batu Tongkaraya bersama teman-teman komunitas pencinta alam Maestro. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bulukumba memiliki banyak tebing yang cukup menarik untuk dijelajahi, dengan tantangan dan tingkat kesulitan yang bervariasi. Hammockingnya itu yang bikin berbeda adalah bawahnya langsung laut dan ini tebingnya tingginya sekitar 20 meter. Terletak di daerah Kars, tebing-tebing di Bulukumba cukup curam. Makin menantang karena tebing di sini langsung menghadap ke lautan. Nih,
view-nya langsung ke ombak-ombak yang menghantam tebing. Ini indah banget. Cara saya menuju hammock menggunakan teknik mirip dengan ascending dengan posisi horizontal atau mendatar. Yang membedakannya hanya menggunakan tangan untuk menggeser jumar. Akhirnya berhasil duduk di hemoknya, tapi setiap hemoknya goyang. Ini kaki saya ikut goyang nih. Setiap gerakan dalam olahraga tali temali akan memberikan dampak goyangan. Hal yang membuat seru dan meningkatkan adrenalin. Akhirnya udah selesai mindahin semua tali-talinya. Udah selesai juga goyangan-goyangannya, jadi sekarang bisa lebih tenang menikmati waktu di atas hammock. Hammocking di tebing salah satu kegiatan yang cukup populer di kalangan pecinta alam. Nih, saya dan Mas Anja sudah di atas hammock. Sekarang giliran satu lagi teman kita, yaitu Yuli. Ini lagi menyusul kita. Aktivitas ini biasa dilakukan di tebing-tebing dengan pemandangan luas, baik itu pesisir pantai, pegunungan, ataupun lembah. Karena Yuli harus memindahkan beberapa tali-tali, otomatis ini hammocknya goyang-goyang lagi nih, mulai berasa ngeri-ngeri lagi. Semakin banyak orang yang ikut, semakin seru dan menantang. Kita semua bertiga udah berhasil duduk santai di atas hammock. Sekalian nih kita mau menikmati pemandangan dengan segelas teh. Pengalaman bersantai di ketinggian dengan pemandangan laut biru yang menakjubkan menjadi keseruan saya kali ini. Cheers! Yuli, cheers! Teh hangat sudah di tangan. Sekarang kita bisa menikmati pemandangan dengan sangat sempurna. Menurut kepercayaan masyarakat Kampung Tua Bisorang, bagi pendatang yang ingin bertamu ke dalam kampung pertama kalinya, itu harus melakukan tradisi patuda.